Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga dengan keluarga kalian. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan ya. Ya, baiklah anak-anakku. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Seperti yang sudah Ibu katakan, bahwa menentukan akar persamaan kuadrat itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, bentuk kuadrat sempurna itu seperti apa sih? Nah, ini antara lain ya. Yang pertama, 4. Karena 4 sama dengan 2 kuadrat. Ya. Jadi 4 merupakan perkalian 2 kali 2 gitu ya, atau 2 kuadrat. Nah, berarti sebelum 4 berapa? Betul, yaitu 1 ya. 1, 4, lalu berapa lagi? Untuk 3 kuadrat berapa? 9 ya. Lalu 16, di sini ada yang B, 16. Oke. Lalu apa lagi? 25. Ya, setelah 25, 6 kali 6 atau 6 kuadrat 36. 7 kuadrat 49 dan seterusnya. Tuh ya. Lalu yang C, ini bentuk kuadrat sempurna juga ya. 4x kuadrat. Karena 4x kuadrat sama dengan 2x dikuadratkan. 2 kuadrat 4, x kuadrat ya x kuadrat ya. Lalu yang D, x kuadrat tambah 2x tambah 1. Karena x kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan x ditambah 1 kuadrat. Tuh ya. Lalu yang E, x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Karena x kuadrat dikurang 6x ditambah 9 sama dengan x dikurang 3 kuadrat. Cara mengubah bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna sebagai berikut. Yang pertama, ubah terlebih dahulu bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 sedemikian sehingga koefisien dari x kuadrat menjadi 1 dengan membagi kedua ruas dengan a. Lalu yang B, nyatakan persamaan kuadrat ke dalam bentuk x kuadrat tambah mx sama dengan n. Selanjutnya C, tambahkan kedua ruas dengan koefisien x per 2 dikuadratkan. Yang D, ubah persamaan menjadi bentuk kuadrat sempurna. X tambah P kuadrat sama dengan Q. Yang E, sehingga diperoleh X tambah P sama dengan plus minus akar Q. Nah, dari sini ya. Sini kan kuadrat. Nah, kalau di sini kuadratnya kita jadikan 1 ya, jadi pangkat 1 bukan pangkat 2, maka ruas kanannya dijadikan akar, lalu di depannya ada plus minus. Artinya bisa positif, bisa negatif. Selanjutnya yang F, sehingga akar-akarnya adalah ada 2 ya. Negatif P ditambah akar Q, dan yang keduanya negatif P dikurang akar Q. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Ini tanda seru ya. Jawab, x kuadrat tambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, yang keduanya, langkah keduanya,
konstanta ini kita buat ada di ruas kanan ya, sehingga semuanya ditambah 5. Nih, x kuadrat ditambah 4x, ini kan negatif 5 tambah 5 kan jadi 0. 0 ditambah 5 jadi 5. Kalau di sininya penjumlahan, nanti di sini jadi negatif ya. Nah, x kuadrat ditambah 4x. Nah, ini yang tadi yang dijumlahkan dengan koefisien x. Nah, ini kan koefisien x-nya 4 dibagi 2 ya, kuadrat sama dengan, karena ruas kanannya ditambah dengan koefisien x per 2 kuadrat, maka ruas kiri dan ruas kanan sama ya, ditambah dengan koefisien x per 2 kuadrat. Lalu di bawahnya x kuadrat tambah 4x ditambah 4 dibagi 2 berapa? 2 ya, 2 kuadrat 4. Nah, ini pun sama ya, 4 dibagi 2, 2 kuadrat 4. X kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 5 tambah 4, 9. Nah, ini x kuadrat tambah 4x tambah 2, ini bentuk kuadrat sempurna ya. Nah, lihat di sini. Jadi x kuadrat tambah 4x tambah 4 itu sama saja dengan x tambah 2 kuadrat, sama dengan 9. Persamaan diubah dalam bentuk kuadrat sempurna. Oke, sudah sampai sini. Kita ubah pangkatnya jadi 1. Maka ruas kanannya dibuat ke plus minus akar 9. Ini tetap x tambah 2 sama dengan plus minus akar 9 berapa? 3 ya, 3 kuadrat sama dengan 9. X tambah 2 sama dengan 3 plus 3 ya, atau x tambah 2 sama dengan negatif 3. Nah, kalau positif atau plus itu tidak usah ditulis. Sehingga x sama dengan 3 dikurang 2, atau x sama dengan negatif 3 dikurang 2. Jadi x-nya ada 2 ya, x1-nya 3 dikurang 2 yaitu 1, dan x2-nya negatif 3 dikurang 2 yaitu negatif 5. Jadi akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan negatif 5. Kalau pertanyaan bagaimana himpunan penyelesaiannya? Nah, tinggal ditulis saja seperti ini. Kurung kurawal ya, 1, negatif 5. Oke, ada pertanyaan? Silahkan, kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Di Telegram, boleh di grup, ataupun di Japri, boleh di komen, di komentar di YouTube ini juga boleh, silakan. Nah, latihannya hanya 2 saja. Kalian lihat di buku tugas halaman 17, nomor 1 dan 2. Silakan tulis soal dan jawabannya di buku catatan saja ya, di buku latihan ya. Karena kalau di LKS tidak akan cukup, jawabannya cukup panjang. Oke, silakan materi hari ini kalian catat di buku catatan, latihannya kerjakan di buku latihan. Setelah itu difoto, dikirimkan ke Google Form. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.